Ya. Halo, Halo guys, bertemu lagi dengan bertemu kami dalam proyek. dengan kami dalam proyek Pancasila. Selamat pagi kepada Bapak John sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila kami. Juga selamat pagi kepada teman-teman semua yang sedang menonton podcast kami. Semoga yang lagi puasa dilancarkan dan teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Di sini dengan saya Yorik sebagai pembawa acara podcast pada hari ini dan ada rekan saya Lucia sebagai narasumber kita kali ini. Topik kami adalah hak hak berkeyakinan dan prioritas nilai-nilai spiritual. Eh, Berbicara mengenai keyakinan. Menurut Lucia, apa sih keyakinan itu? Keyakinan ya, keyakinan itu kan suatu sikap yang kita tunjukkan sebagai manusia saat kita merasa cukup tahu akan sesuatu dan menyimpulkan bahwa kita merasa bahwa itu benar dan kita merasa itu juga benar begitu. Tapi keyakinan akan yang benar ini memang didasarkan pada Tuhan yang sebagai satu-satunya sumber kepercayaan dan kebenaran. Eh, Berarti menurut Lucia keyakinan itu adalah sesuatu yang dianggap benar. Terus Iya benar. terkait Iya. keyakinan, apa sih bedanya dengan kepercayaan? Sebenarnya keyakinan sama kepercayaan itu sama ya, karena keyakinan merupakan suatu sikap, namun keyakinan seseorang tidak selalu benar. Atau keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran. Jadi ketika misalnya kamu meyakini sesuatu dalam agamamu, eh, atau keyakinan akan sesuatu dalam budaya atau sukumu, itu belum bisa kita anggap benar secara menyeluruh gitu. Jadi ada orang-orang yang merasa itu tuh nggak benar dan dia tidak percaya dan tidak yakin dengan hal itu. Jadi ketika kamu merasa yakin dan meyakini sesuatu itu benar, bukan menjamin bahwa hal itu adalah sebuah kebenaran begitu. Jadi itu berhubungan dengan agama ya. Iya benar. Jadi kalau kita keyakinan dan kebenaran kan itu sering berkaitan dengan kepercayaan atau keagamaan. Kalau menurut kamu sendiri, aku tanya nih, em, seseorang itu beragama karena dia percaya dan yakin, atau seseorang percaya dan yakin karena dia beragama? Kalau menurutku eh, orang itu beragama karena percaya dan yakin. Oke, benar sih, aku nggak bisa salahkan juga, karena memang sebenarnya kedua hal ini tuh sama-sama benar, kita nggak bisa eh, yang ini salah, yang ini benar begitu. Karena beberapa orang terlahir, pada umumnya orang tuh terlahir dengan sudah memiliki agama, khususnya agama yang sudah dianut oleh orang tuanya sebelumnya. Barisan. Jadi dia, oh iya benar. Jadi dia itu beragama dulu kan, baru dia belajar tentang agamanya, baru dia belajar untuk meyakini, belajar untuk mempercayai nilai-nilai spiritual dalam agamanya sendiri juga. Sementara beberapa orang itu ketika dia sudah dewasa, dia memutuskan untuk memilih agama apa. Jadi ini konteks yang kedua tadi. Dia percaya pada sesuatu dan dia meyakini agama itu, maka dia pindah ke agama itu. Jadi ada dua konteks yang berbeda yang nggak bisa kita katakan mana yang paling benar, mana yang tidak, karena tergantung konsepnya seperti apa sebenarnya. Berbicara mengenai keyakinan, bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki agama atau yang biasa disebut ateis? Apakah itu bisa disebut sebagai pelanggaran? Ateis ya. Kalau di Indonesia sendiri kan kita ketika kamu contohnya ketika umur 17 tahun kan sudah mengurus KTP ya kamu? Sudah belum? Ah, ketika kamu mengurus KTP kan pasti kamu mencantumkan agamamu apa, sebagai identitas keagamaanmu.
Nah, di Indonesia sendiri, agama di dalam KTP itu wajib. Dalam hukum di Indonesia, tidak ada yang spesifik memang untuk melarang seseorang menjadi ateis. Tetapi karena dalam Pancasila, yang dimana Pancasila adalah dasar negara kita, ada dimuat ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ini diasumsikan sebagai warga negara Indonesia, kita harus memilih salah satu agama yang diakui di Indonesia sendiri. Tapi menurut Tuhan pasal 18 tahun 1948 menyatakan bahwa bahwa setiap orang mempunyai hak-hak kebebasan beragama berkeyakinan. Maka sangat dapat menjawab pertanyaan ini. Setiap orang berhak memilih dan menentukan agama dan keyakinan, serta berhak memilih untuk tidak mempercayai atau menganut agama apapun, secara bebas dan tanpa adanya unsur paksaan atau diskriminasi dari pihak manapun. Terus gimana sih menurutmu tentang orang-orang yang merasa kayak, wah agamaku nih yang paling benar, agamamu itu salah. Itu Cuman tergolong signifikan ya, memang terjadi di masyarakat kita. Merasa paling benar ini disebut juga dengan truth claim. Ini adalah tantangan yang terbesar dalam pluralitas bangsa kita. Kecenderungan dari konflik ini adalah masing-masing kelompok tuh merasa bahwa dia tuh paling benar begitu, khususnya dalam agama ya. Jadi sementara peluang pluralitas sendiri adalah sikap toleransi yang masing-masing menganut agama yang menopang keutuhan bangsa. Jadi banyak pihak yang merasa mereka tuh mengklaim telah memahami, memiliki, menjalankan secara murni terhadap nilai-nilai suci itu. Keyakinan tersebut akan berubah menjadi suatu pemaksaan konsep-konsep gerakannya kepada orang lain yang berbeda keyakinan dan sepemahaman dengan mereka. Dalam ajaran atau doktrin agama, terdapat seruan untuk menuju keselamatan yang dibarengi dengan kewajiban mengajak orang lain menuju keselamatan tersebut. Keyakinan akan yang benar ini memang didasarkan pada Tuhan sebagai sumber, satu-satunya sumber kebenaran. Pluralitas manusia menyebabkan wajah kebenaran itu tampil beda ketika akan dimaknakan. Namun, perbedaan ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari berbagai referensi dan latar belakang orang yang meyakini nilai-nilai kebenaran yang dianggap benar tadi. Salah seorang filsuf mengatakan, menyebutkan bahwa absolutisme itu adalah kesombongan intelektual, eksklusifme adalah kesombongan sosial, dan fanatisme adalah kesombongan emosional. Ekstremisme adalah berlebih-lebihan dalam bersikap dan agresif adalah berlebih-lebihan dalam melakukan tindakan fisik. Jadi kepentingan ini lebih diutamakan, masing-masing agama akan berhadapan dengan menegakkan hak kebenarannya. Ini akan memunculkan sentimen agama. Jadi kalau terus didesak dengan merasa paling benar begitu, itu dapat memunculkan sentimen yang semakin berkembang sih. Sehingga benturan pun bakalan lebih sulit untuk kita hindari. Fenomena seperti ini sangat rajin sekali, sangat sering sekali merusak kerukunan umat beragama. Tapi sampai sekarang itu bisa muncul dari kesadaran diri kita sendiri sih untuk toleransi, untuk menghormati dan menghargai perbedaan antar sesama kita yang berbeda agama, suku, budaya, begitu. menurutmu kalau pluralitas itu apa sih? Pluralitas ya. Pluralitas itu adalah kemajemukan, jadi sesuatu yang
tidak hanya satu. Kita kan tahu bahwa masyarakat Indonesia tuh majemuk ya, beragam, baik dari suku, bangsa, budayanya, kepercayaannya, sukunya, rasnya, dan juga golongannya. Karena perbedaan ini, Indonesia jadi dianggap unik sama oleh negara-negara tetangga. Pengertian pluralitas sendiri diambil dari kata plural yang memiliki arti jamak atau lebih dari satu. Jadi pluralisme adalah banyaknya kebudayaan yang berbeda-beda yang terjadi di dalam masyarakat. Secara teologi, pluralisme tidak menunjuk pada kemajemukan yang dapat diakhiri, melainkan lebih mengacu pada penerimaan terhadap keberagaman yang ada. Jadi keberagaman yang ada di Indonesia itu kan seperti di bidang kultural, religius, juga politik, begitu. Banyaknya perbedaan di Indonesia benar sih. Dan tentu pasti ada plus minusnya terkait perbedaan-perbedaan ini. Kira-kira seperti apa sih perbedaan plus minusnya dari perbedaan-perbedaan tersebut? Benar banget ya. Perbedaan-perbedaan itu tuh sering sekali memicu konflik, tapi tidak mengurangi bahwa ada dampak positifnya juga. Tapi pertama-tama mari kita lihat apa aja sih pluralisme yang ada di Indonesia, khususnya di tengah-tengah masyarakat ya. Yang pertama itu adalah perbedaan agama. Di Indonesia sendiri ada beberapa agama yang diakui berdasarkan keyakinan umatnya masing-masing. Indonesia dari zaman dahulu itu sebenarnya bukan negara Muslim, namun menurut agama terbesar di Indonesia sendiri adalah Muslim. Meskipun sebagai negara yang penganutnya mayoritas Muslim, kehidupan masyarakat tetap damai, rukun, dan bisa menyatu dengan keempat agama lain sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila. Yang kedua adalah perbedaan budaya. Kita tahu bahwa budaya di Indonesia itu banyak ya. Lalu yang terakhir adalah perbedaan suku bangsa. Di Indonesia sendiri terdapat 300 lebih suku bangsa begitu. Maka dari perbedaan-perbedaan tiga yang signifikan ini kita menyimpulkan bahwa dampak positifnya ada. Salah satunya yang paling mendominasi yang mungkin daya tarik wisata ya. Yang kedua tuh menguatkan rasa toleransi, lalu sadar budaya, belajar untuk menghormati dan menghargai perbedaan. Lalu menyadarkan pemahaman kita bahwa perbedaan itu indah dan kita ada dengan perbedaan kita masing-masing untuk saling melengkapi. Yang terakhir adalah untuk menambah wawasan dan sudut pandang masyarakat untuk menilai sesuatu. Hal ini juga baik untuk penegakan hukum di Indonesia supaya tidak timpang tindih dan terikat dengan nilai-nilai spiritual masing-masing plural yang ada di Indonesia. Untuk dampak negatifnya, saya yakin kamu juga pasti berpikir hal yang sama. Perbedaan ini dapat memicu perpecahan, memicu konflik, karena kurang menghargai, karena intoleransi, dan merasa paling benar tadi. Lalu yang kedua, munculnya sikap egoisme dari dalam masyarakat. Bisa juga terjadi gesekan-gesekan sosial dan konflik-konflik yang terikat agama atau karena perbedaan pendapat dengan latar belakang suku atau budaya begitu. Lalu muncul sikap individualisme masyarakat kayak acuh tak acuh kepada sesamanya karena merasa berbeda. Lalu yang terakhir itu memicu persaingan yang kurang baik antar agama ataupun suku, antara kelompok satu dengan kelompok-kelompok yang lain. Itu sih. Ya, tadi kan kita sudah bahas tentang keyakinan dan pluralitas. Ada nggak dari kamu pengalaman pribadi ditolak atau didiskriminasi?
secara baik secara latar belakang agama. Diskriminasi ya, pengalaman pribadi terkait agama sih ya ada. Saya kan agamanya Katolik. Di dalam agama Katolik itu ada 7 sakramen yang kami akui, kami percayai, dan kami yakini. Salah satu sakramen itu adalah sakramen pengampunan dosa, di mana di sini imam atau romo itu dapat mengampuni dosa-dosa umatnya. Tapi secara awam kan kita memandang bahwa manusia mengampuni dosa manusia kan setara gitu. Kok kamu berasa jadi Tuhan, maka bisa mengampuni dosa sesamamu sendiri begitu. Tapi kita sebagai penganut agama kepercayaan Katolik, dan kita percaya dan meyakini bahwa imam ketika menerima rahmat tabisan, kita juga mengimani bahwa mereka menerima rahmat dari Roh Kudus untuk dapat mengampuni dosa, untuk dapat memberkati, untuk dapat mendoakan, untuk dapat memberi sakramen pernikahan, misalnya untuk dapat menguduskan benda sesuatu, tapi dengan tumpangan tangan Roh Kudus. Begitu. Tapi kan ternyata ini bukan hal yang mudah diterima oleh agama-agama lain yang tidak seiman dengan Katolik sendiri. Karena dasar agamanya sendiri juga sudah sangat berbeda, begitu. Oke, terima kasih Lucy atas sharing-sharingnya tadi. Oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan Kak Lucy terkait hak berkeyakinan dan pluralitas di Indonesia. Jika ada yang ingin disampaikan, silahkan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih telah bergabung dengan podcast kami hari ini. Komen pamit, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Oke, terima kasih Uri telah mengundang.